ya teman-teman slide saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Tadi kita, ini materi ketiga di trauma ya teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas biomekanik dulu, kemudian kita masuk ke inisial, dan sekarang kita pecah satu-satu nih. Ya, kita masuk ke RW dan breathing management ya. Overview-nya ya, Donning dan Doving di era pandemik ya, ini aman diri kita nih ya. Penggunaan peralatan kita, PPE kita ya. Kemudian penilaian gangguan jalan nafas, nanti di sini juga ada. Sumbatan jalan nafas total dan parsial. Kemudian basic and advanced airway management di masa pandemi. Kemudian ada penilaian gangguan pernafasan, oksigenasi, dan ventilasi. Ya. Second then. Apa sih yang mau kita lihat? Ya, dari hasil belajarnya apa yang mau kita capai dari materi airway breathing management? Obatnya. Ya, ada yang bocor ya. Nih. Mas Ade. Pantan coba kembali. Kembali. Ya. Apa sih hasil belajar yang ingin kita capai di sini? Peserta mampu melakukan penanganan pasien dengan gangguan jalan nafas, RW, dan pernafasan, breathing. Ya. Indikatornya apa? Menjelaskan konsep tata laksana jalan nafas di era pandemi, melakukan penilaian pada jalan nafas, mengidentifikasi faktor penyebab masalah pada RW, melakukan pembebasan jalan nafas, mengidentifikasi faktor penyebab masalah pada pernafasan, mengidentifikasi tanda dan gejala adanya gangguan pernafasan, melakukan penata laksanaan gangguan pernafasan. Ya, AGP-nya ini aerosol generating prosedurnya. Nih lihat ya teman-temannya, ini di era pandemi ini yang paling baik ya, APD level 4, APD level 4, APD level 3, sorry. Ya. Ini saya sangat appreciate sekali jika teman-teman masih ada yang menggunakan ini sampai hari ini. Oke. Airway plus chest spine control. Nih ya, teman-teman ya. Ya. Penyebab kematian tercepat ABC itu adalah airway. Apa yang terjadi di airway? Obstruksi airway. Obstruksi di airway, sumbatan di jalan nafas, itu mengakibatkan suplai oksigen terhenti. Ya, teman-teman ingat, kenapa dia jadi penyebab kematian tercepat? Ya, karena apa? Nih, karena suplai oksigennya terhenti. Ya. Nih. Kalau suplai oksigen itu terhenti 4-6 menit pertama, maka sel-sel di otak kita ini akan mengalami kematian. Ya, akan mengalami kematian sel otak kita. Kalau sudah dia tidak tersuplai oksigen selama 6-10 menit, setelah suplai O2 terhenti ya, oksigen sudah tidak tersuplai selama 6-10 menit, apa yang terjadi? Kerusakan selnya irreversible. Ya. Kerusakan selnya sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah permanen dia. Ya, ini yang disebut dengan mati biologis. Cepat sekali kan? Ya, hanya 10 menit. Akibat suplai oksigen terhenti. Ya, dia sudah mengalami mati biologis, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. 4-6 menit pertama mati klinis ini
Ya, nih teman-teman bisa melakukan yang namanya RJP. Ya, ini golden time-nya. Ya. Jadi golden time-nya hanya 4 sampai 6 menit pertama. Ya. Disinilah kita melakukan RJP. Kita berharap bahwa dengan kita melakukan RJP, maka pasiennya masih bisa tertolong. Oke. Pasien trauma, ya, selalu ingat, ya, kalau kita bicara airway pada pasien dengan trauma, maka yang harus kita ingat adalah kita harus mencurigai terjadinya cedera tulang servikal sampai dengan spinal. Ya. Selalu curigai terjadi cedera tulang servikal sampai dengan spinal. Maka kalau kita sudah mencurigai terjadinya cedera di tulang servikal sampai spinal, maka kita akan menyiapkan nih, ya, menyiapkan alat apa? Alat yang mendukung untuk penata laksanaan. Ya. Kecurigaan cedera tulang servikal sampai spinal ini didasarkan pada mekanisme cedera yang mendukung. Makanya kenapa kita tadi wajib tahu biomekanika trauma. Ya. Ini teman-teman ya, aduh ini kenapa masih banyak yang bocor ya, padahal sudah saya tahu. Nih ya, teknik fiksasi servikal sampai spinal nih, dia di posisi anatomis lurus. Ini yang saya bilang tadi, ini kita masih menggunakan manual, ini kita pakai tangan untuk melakukan fiksasi pada servikalnya. Ya, 4 jari masuk ke bawah bahu, jepit dengan ibu jari, kemudian rekatkan nih lengan kita dengan kepalanya sehingga dia tidak terjadi pergerakan. Di sini baru kita bisa pasang di sini kita wajib pasang neck collar dan head immobilizer. Pasiennya kita letakkan di atas long spine board. Ya, biar dia lurus nih. Kita pasang LSB di atas LSB ya, di long spine board. Nih. Masalah airway. Ya, apa aja sih masalah-masalah airway? Nih, ya. Obstruksi jalan nafas seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ya. Terjadi obstruksi di jalan nafas karena jalan nafas itu harusnya jalan tol yang bebas hambatan, tapi kalau tol Jabodetabek masih nggak tol ya, masih banyak hambatannya, ya. Masalah airway, obstruksi jalan nafas. Kalau total kita lakukan choking, kalau pada anak kita bisa lakukan back blow, ya. Kalau parsial, ini ada 3 tadi yang saya bilang di awal. Ada cairan yang kita dengarkan gargling, ya, suaranya gargling. Ada snoring, ini pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Kemudian ada yang anatomis, karena crowing, kita dengarkan suaranya itu crowing, ya. Nih, kalau parsial, nih ya, parsial ini paling sering ini terjadi pada pasiennya tidak sadarkan. Nih, cedera obstruksi jalan napas parsial. Kalau pasiennya bisa bicara, airway-nya clear. Tadi saya bilang pasiennya bisa bicara, komunikasinya 2 arah, maka airway-nya clear. Lanjutkan ke breathing. Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Anton. Itu clear, berarti dia bisa bicara, tidak ada hambatan di jalan nafasnya. Itu menunjukkan airway-nya clear. Nih ya. Sumbatan jalan nafas total, tersedak atau choking. Nih, tandanya itu begini. Ya. Dia berusaha untuk mengeluarkan, dia memegang lehernya sambil menunduk. Ya, ini refleks pada pasien yang mengalami tersedak. Ya, ini begini terus matanya merah, dia ada usaha untuk bernafasnya sulit.
ini tersedak, maka kita bisa melakukan Heimlich maneuver atau chest thrust. Kalau pada anak kita bisa lakukan back. Ya. Teman-teman bisa lihat. Berontak sambil menggenggam leher. Tampak seperti ingin batuk. Mendadak tidak bisa bicara, batuk dan bernafas. Ya. Kesulitan bernafas. Terdengar bunyi bising di hidung korban saat inspirasi. Bahkan dapat tidak terdengar bunyi sama sekali karena tidak masuk oksigennya. Ada benda yang menghalangi dia masuk ke dalam. Ya. Sianosis di bibirnya. Ya, kita bisa lihat sianosis tuh di bibir. Kenapa? Karena tidak ada oksigen yang tersuplai ke sana. Nah, apa yang harus kita waspadai? Waspadai kalau dia tidak sadar. Ya, kalau pasiennya tidak sadar, maka kita lakukan RCT. Kalau pasiennya masih sadar, segera lakukan choking management. Salah satunya adalah Heimlich maneuver atau kita bisa lakukan chest thrust atau kalau pada anak kita bisa lakukan back blow. Ya. Kalau ada ketemu pasien begini, jangan lagi ditanya. Ya. Kamu teh tersedak, jangan ditanya lagi. Lakukan saja tindakannya, karena dia nggak mungkin menjawab. Oke? Nah, choking management. Penderitanya sadar, kita mau mengeluarkan nih benda yang masuk ke dalam nih. Kita mau mengeluarkan obstruksinya. Ya, dewasa dan anak bisa lakukan Heimlich maneuver. Wanita hamil dan orang gemuk kita bisa lakukan chest thrust. Nih. Nih, back blow dan chest thrust. How to save a baby choking baby from dying? Dari kematian ya bisa kita lakukan back blow dan chest thrust. Ini dibalik-balik ya. Back blow, kemudian kita balik lagi kalau dia belum keluar juga kita lakukan chest thrust. Sampai 5 kali kita balik lagi lakukan back blow. Ya, begitu sampai bendanya keluar. Choking management kalau pada pasiennya tidak sadar. Semua usia dan kondisi, maka apa yang kita lakukan? Lakukan protap RJP. Ya, selalu lihat adanya benda asing di mulut sebelum memberikan ventilasi saat RJP. Kalau kita mau melakukan ventilasi, kita lihat dulu nih, karena pasiennya kan tadi choking nih, tersedak nih. Sebelum kita lakukan pemberian ventilasi, ya, maka kita lihat dulu di mulutnya ini, ada nggak benda asing di mulutnya. Kalau ada benda asing, kita kalau bisa ngambil, ya kita ambil. Tapi kalau tidak bisa kita ambil, maka kita lakukan chest thrust. Ya. Tindakan pembebasan jalan napas di masa pandemi dilakukan dengan memperhatikan AGP. Ya. PPE diagnosis, trias, dan isolasi ini wajib. Ya. Basic airway management, ada manual dan ada yang dengan alat. Ya, tadi manual, contohnya tadi kita melakukan fiksasi ya pada cervicalnya atau manual kita bisa buka jalan nafasnya dengan menggunakan jaw thrust, ya, atau chin lift, ya. Kemudian kalau advance airway kita bisa pakai LMA, ada combi tube, ada definitive airway, ada cervical airway. Kita menggunakan definitive airway atau kita melakukan pembedahan di jalan nafas. LMA itu laryngeal mask airway, ya, combi tube nanti Anda bisa lihat pada saat luring ya alatnya. Non trauma. Ya. Karena pada pasien non trauma kita boleh lakukan head till chin lift. Ya, ini tuh basic airway manajemennya yang manual. Nih. Kalau dia tidak trauma, kita bisa lakukan head till chin lift. Tapi kalau dia trauma, jangan lakukan head till chin lift. Ya, lakukan jaw thrust untuk yang manual. Ya, kita buka jalan nafas. Ya, nih penurunan kesadaran mengakibatkan lidahnya jatuh ke belakang, terdengar bunyi snoring. Kalau dia tidak trauma, kita bisa lakukan head till chin lift. Tapi kalau dia trauma, kita bisa lakukan jaw thrust. Oke, ya. Trauma kita lakukan jaw
atas. Duh. Oke. Sekarang kita masuk ke breathing, basic airway management, sorry. Cipang. Kita masih di basic airway management, ya teman-teman ya. Oke. Makasih. Sekarang yang dengan alat. Cium Bapak. Nih, ya. Yang dengan alat apa yang kita lakukan? Kita lakukan suction. Cium. Ya. Suction ini kita lakukan karena kita mengindikasikan terjadinya sumbatan jalan nafas karena cairan. Ya. Cairannya ini ada darah, sekret, muntah. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan ini kenapa? Karena kita mendengar pada saat kita lakukan pemeriksaan tadi di airway itu kita mendengar ada suara gargling. Ya. kita dengarkan suara gargling. Ya, maka kita bisa lakukan suction. Suction. Nih, jenis suctionnya apa aja? Ini ada yang rigid, ada yang soft. Ya. Untuk pasien trauma, ini lebih efektif kita yang menggunakan rigid catheter. Ya. Tapi saya yakin nih. Mbak Yosi Yohana, ada Mbak Yosi Yohana? Mbak Yosni Yohana ada? Masih ada? Ada, Bu. Oke. Mbak Yosi berdinas di mana, Mbak Yosi? Mbak Yosni, sorry. Mbak Yosni berdinas di mana? Saat ini saya home care, Bu. Home care, ya baik. Sudah pernah melakukan suction dengan menggunakan rigid catheter? Belum, Bu. Yang pernahnya pakai soft catheter. Soft catheter, karena rata-rata di UGD kita menggunakannya soft catheter ya. Iya, Bu. Iya, betul ya. Padahal kalau pada pasien trauma itu sangat lebih efektif menggunakan rigid catheter. Bu, saya ada yang menyampaikan begini. Bu, saya ketemu rigid catheter itu cuma di ruang bedah. Cuma ruang bedah, Bu, yang punya. Saya tanya, kenapa cuma ruang bedah yang punya? Karena kalau di UGD dibelinya baru sehari, besoknya udah hilang. Wah, hebat banget. Kenapa? Kok bisa hilang? Lupa naruh, bahkan ada yang bilang kebuang. Ya, padahal rigid catheter ini efektif ya. Memang dia untuk perawatannya dia lebih ekstra. Ya, ini bisa dipakai ulang kalau untuk yang rigid catheter. Ini ya, basic airway management dengan alat. Ini adalah oropharyngeal airway. Bukan lagi gudel ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah kembali ke rumah masing-masing ya, kembali ke instansi masing-masing, jangan lagi gudel sebutnya, tapi oropharyngeal airway. Ya, indikasinya apa? Pasiennya tidak sadar dengan lidah jatuh ke belakang. Ada yang bocor. Ya, pasien tidak sadar dengan pada saat kita melakukan pemeriksaan kita mendengarkan suaranya snoring, maka kita pasang OPA. Ya, kalau pada saat kita proses pemasangan OPA, ada refleksnya, aduh. Nggak usah buat apa le em? Hah? Ya tadi lah ada karo. Rapatan mana le? Karo. Ya. Kalau pada saat kita pasang OPA, ternyata ada gag refleksnya, itu kita mau pasang OPA, tiba-tiba pasang, apakah kita lanjutkan pemasangan OPA-nya? Tidak. Tidak. Ya, betul sekali. Jadi kalau dia sudah ada refleks, kalau dia ada refleks muntahnya, jangan lanjutkan pemasangan OPA-nya. Ya, tapi kita ganti dengan NPA. Oke.
Oke, teman-teman. Itu tadi ya, teman-teman, pemasangan RW, pemasangan RW, pemasangan OPA, ya. Jadi pemasangan OPA itu ya ada dua cara, ada yang dengan cara masih manual dengan menggunakan cross finger, kemudian kita pasang, baru nanti di dalam kita lakukan manuver, atau kita dengan menggunakan sudip lidah. Ya, kita masukkan tanpa menggunakan manuver, langsung masukkan sesuai dengan anatomi fisiologi. Ya. Basic airway management dengan alat nih. Ya, ada nasopharyngeal airway, NPA. Indikasinya apa? Pasien tidak sadar dengan lidah jatuh. Ya, lidah jatuh ke belakang, terdengar suara snoring, kemudian ada gag refleks ya. Jadi kalau ada gag refleks, kita pasang NPA. Oke? Nasopharyngeal airway. Ya. Kontraindikasinya apa? Obstruksi yang terlihat nih ya, fraktur nasal, polip, dan terdapat perdarahan ya. Kemudian kita curiga ada fraktur basis kranii atau cribriformis. Ya, ini nggak boleh dipasang NPA. Nasopharyngeal Lihat ya, yang harus teman-teman lakukan nih pemeriksaan pengukurannya. Kita pemilihan NPA-nya sama dengan di OPA tadi ya. Cara mengukur OPA-nya kita harus lihat. Oke, itu contoh pemasangannya. Ya. Nih, ada tanda-tanda dari fraktur basis kranii, teman-teman ya. Tanda fraktur cribriformis atau basis kranii, tadi yang saya bilang ada raccoon eyes,
Nih matanya kayak panda ya, ini kayak tonjokin orang ya, kanan kiri. Ini namanya raccoon eyes. Kemudian ada battle sign, ini memar di belakang telinganya sini ya, di tulang sini ini battle sign. Kemudian otore, nih keluar cairan dari telinganya, kemudian dari hidungnya. Ya, ini tanda dari fraktur basis kranium. Sekarang kita bahas ke Advanced Airway Management, ya. LMA. Indikasinya apa sih? Nih, gagal ventilasi dengan BVM. Ya, maka kita wajib pasang LMA. Kemudian henti napas dan henti jantung. Ya, kita bisa pasang LMA. LMA ini bukan airway definitif ya. Pasien yang terpasang LMA setiba di rumah sakit harus diganti dengan airway definitif. Aduh, ini banyak yang bocor. Ya, ya, begitu kita sampai di rumah sakit, maka LMA ini wajib diganti dengan airway definitif. Nah, ini untuk yang LMA. Sorry. Nih, teman-teman bisa lihat ya, pemasangan LMA supraglottik. Berarti masuknya ya, ini masuk di dalam tuh kondisi LMA-nya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba pada saat di luring ya. Nah, ini ada Advanced Airway Management-nya, ada combi tube ya. Yang tadi LMA, sekarang combi tube. Indikasinya jika airway definitif tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, bisa jadi karena dia di luar rumah sakit ya, atau di ambulans ya. Kontraindikasinya pasien dengan refleks faring. Ya. Kemudian ini alatnya, ini ada 2 lubang ya. Ada 2 pipa di sini ya. Ini yang satu dia mengarah ke paru-paru ya. Yang satu ini yang atas ini dia mengarah ke lambung. Makanya dia disebut dengan combi tube. Ya, ini untuk balon pertama dan ini untuk balon kedua, cuff yang kedua. Ya, teman-teman ya. Ini dia 2, 1 kali 1 selang ini kita bisa pakai untuk 2 fungsi. Fungsi untuk paru-paru, pernafasannya, dan fungsi untuk nutrisi. Ya. Oke, ini advance airway berikutnya ya. Intubasi endotracheal. Ya, ini intubasi nasotracheal masuk lewat hidung. Ya, dan ini masuk lewat orotracheal, lewat mulut. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, untuk intubasi ini ya, teman-teman, untuk perawat ini memang merupakan salah satu tindakan delegasi. Kalau teman-teman tidak punya SK pendelegasian tindakan intubasi, jangan sekali-kali mencoba. Ya, karena ini berakibat fatal. Kalau terjadi apa-apa, teman-teman bisa dituntut secara hukum. Kecuali teman-teman sudah mendapatkan SK pendelegasian tugas dari dokter yang bersangkutan atau dokter anestesinya. Ya, baru kita boleh melakukan. Ya, apa sih indikasi intubasi? Kebutuhan untuk perlindungan airway, ya, tidak sadar atau penilaian GCS-nya kurang dari 8. Ya, ada fraktur
maksilofacial berat, ya, karena di sini ada resiko aspirasi karena perdarahan dan atau muntah. Kemudian ada cedera leher, hematom leher, kemudian cedera laringeal atau trakeal, cedera inhalasi karena luka bakar atau luka bakar di wajah, kemudian ada stridor. Ya, kemudian cedera kepala yang tidak sadar dan kondisinya gelisah. Ini untuk kebutuhan untuk perlindungan airway. Kebutuhan untuk ventilasi atau oksigenasi ini pada pasien dengan apnu, ada paralisis karena paralisis neuromuskular atau dengan pasien yang tidak sadar. Usaha nafas yang tidak adekuat, ya, ada takipnyu, hipoksia, hiperkarbia, sianosis, perubahan pola nafas yang signifikan, penggunaan otot bantu pernafasan, paralisis otot pernafasan, ya, napas perut, perburukan neurologi akut atau ada herniasi, ya, kemudian apnu karena penurunan kesadaran atau paralisis neuromuskular. Penyulit intubasi. Ya, ada lemon, look externally, kita lihat penampakannya dari luar, ya. Kemudian ada kita evaluasi, ya, dengan rule 332. Kemudian ada malampati, ada obstruksi dan neck immobility. Ya, nih malampati, ini kondisinya, ini kalau yang malampatinya kelas 1, ya, masih tinggi dia nih, ya. Soft flatnya di sini, ya. Ini uvulanya ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan, ya, pilar di sini dan heart plate-nya di sini. Nih, semakin ke sini dia semakin numpuk, semakin tertutup. Nah, ini juga mengakibatkan mempersulit kita dalam proses intubasi. Ya. Teman-teman bisa lihat, ya. Tip penata laksanaan pada pasien di era pandemi, ya, kita mau melakukan intubasi di era pandemi, teman-teman bisa perhatikan, atau mungkin bahkan saya yakin teman-teman ada yang sudah pernah melakukan di rumah sakit teman-teman semua, teman-teman masing-masing, ya, ya, sesegera mungkin untuk melakukannya. Mereka sudah pakai alat, ya, teropongnya, ya, teropong apa namanya, laryngeoskopnya udah pakai teropong. Kalau kita masih pakai manual, dilihatnya, ya. Ini untuk pasien dengan ya, ini intubasi COVID yang tersuspek terindikasi atau dia suspek COVID, ya. Ini teman-teman bisa lihat di buku teman-teman masing-masing, ya. Oke, saya lanjutkan. Aturan airway management hanya dipasang pada penderita yang masih dapat bernafas spontan, ya. Intubasi nasotracheal atau blind intubation dipasang secara manual mengikuti irama napas penderita, ya.
Kemudian di sini ada Advanced Airway Management, Surgical Airway, ada needle cricotiroidotomy. Bila intubasi tidak bisa dilakukan, ya. Nih, kita lakukan needle cricotiroidotomy, ya. Bila intubasi tidak bisa dilakukan untuk melakukan jet insufflation, ya. Suplemen O2 sementara 15 liter per menit menggunakan IV kateter nomor 12 sampai dengan 14 atau 16 sampai dengan 18 untuk anak melalui membran krikotiroid selama 30 sampai 45 menit. Jadi jet insufflation ini ya, kita boleh melakukannya 30 sampai dengan 45 menit sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Nih ya, di mana kita lakukan needle cricotiroidotominya ini? Di sini di membran krikotiroidea, di membran krikotiroidea. Ya, nih posisinya ada di sini. Ya, di sini kita menusuknya untuk melakukan needle cricotiroidotomy. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Itu tadi di dalam spatnya ada cairan, itu untuk mengecek udaranya, apa untuk mengecek dia masuk atau tidak ya, itu kita tarik, itu biasanya dia ada gelembung udara di situ. Ya, tapi kalau untuk pemasangan LMA, kemudian pemasangan intubasi, kita fiksasinya menggunakan oksigen ya teman-teman ya. Menggunakan oksigen, menggunakan udara, maaf. Bukan cairan ya teman-teman. Kalau di sini tadi teman-teman lihat itu di dalam spatnya ada cairan, itu hanya untuk mengecek, bukan untuk dimasukkan ke dalam. Ya, untuk ditarik keluar, apakah untuk melihat adanya gelembung udara. Jadi jangan salah. Kalau untuk fiksasi di jalan nafas, itu menggunakannya udara, bukan cairan. Ya, breathing dan kontrol pernafasan. Sekarang tadi kita sudah lakukan airway, ya. Kalau airway-nya clear, maka kita lakukan, kita lanjutkan ke breathing, ya. Kita ke breathing management. Nafasnya ada nggak? Kita cek, nafasnya ada nggak? Kalau tidak ada, maka kita lakukan ventilasi, ya. Kalau ada, kita lihat penilaian pernafasannya, ya. Bagaimana penilaian pernafasannya? Kita lakukan pemeriksaan fisik untuk melihat penilaian pernafasannya, mulai dari frekuensinya, kemudian suaranya, kemudian retraksi retraksi dinding dadanya, ya. Beri oksigen sesuai dengan kebutuhannya. Nih, indikasi oksigenasi versus ventilasi, ya. Oksigenasi, ya, masih bernafas spontan, namun pernafasannya tidak adekuat, SpO2-nya atau saturasi oksigennya kurang dari normal. Ya, selalu berikan oksigen bila keadaan umum pasien itu tidak baik. Ventilasi, ini pasiennya tidak bernafas spontan. Ada, tadi tidur sebentar. Ya, ventilasi ini jika pasiennya tidak bernafas spontan. Nafasnya terlalu dangkal. Ya, tujuannya apa? Tujuannya tercukupinya kebutuhan oksigen sel dan jaringan. Ingat tadi, kalau oksigen itu tidak sampai ke jaringan, terutama ke jaringan otak, ya, ke sel otak, maka dia bisa mengakibatkan kematian biologis di menit ke-6 sampai dengan menit ke-10. Ya. Nih, penilaian pernafasan. Kita lihat RR-nya. RR-nya nilai normalnya dewasa 12 sampai dengan 20 kali per menit. Anak 15 sampai dengan 30 kali per menit. Bayi 25 sampai dengan 50 kali per menit. Ya. Kemudian saturasi oksigennya
Ya, SPO2 itu nilai normalnya 95 sampai dengan 100%. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Oksigenasi, alat suplementasi oksigen ya, ada nasal kanul. Ini kita bisa memberikan oksigen 1 sampai dengan 6 liter menggunakan nasal kanul. Kalau simple mask ini dia lebih tinggi 5 sampai dengan 8 liter. Ini teman-teman wajib ya, hafal ya. Alat suplementasi oksigen berikutnya yaitu rebreathing mask. Ya. Rebreathing mask ini dia lebih tinggi 8 sampai dengan 12 liter. Dan ada yang non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask ini 10 sampai dengan 15 liter. Teman-teman harus betul-betul ini memahami ini ya teman-teman ya. Ya. Nih, ya, jangan sampai tertukar-tukar. Karena ini kemampuan dia melakukan memberikan oksigenasi itu berbeda. Ya. Kalau memang dia butuh oksigenasi tinggi, ya kita pilihannya non-rebreathing mask. Karena 10 sampai dengan 15 liter. Ya. Oke, oksigenasi untuk kasus trauma. Ya, kita pakainya NRM 10 liter per menit titrasi. Targetnya adalah SPO2-nya di atas 95%. Ya, untuk kasus kardiak, seperti sindrom koroner akut ya, ini kita pakainya nasal kanul 4 liter per menit titrasi bila SPO2-nya kurang dari 90%. Oke, ventilasi itu menggunakan bag valve mask ya. Nih, tekniknya adalah ini diperhatikan betul-betul. Besok pada saat luring teman-teman tinggal mencoba ya. Ini IC clamp, nih tangannya jempol dengan jari telunjuknya ini membentuk huruf C, yang ketiga jari berikutnya ini membentuk huruf E ya, IC clamp ya. Sel serapat mungkin, ini harus rapat ya sehingga tidak ada celah udara bocor. Kemudian gunakan HEPA filter ya, ini untuk sebenarnya bukan hanya pada era pandemi, harusnya memang selalu menggunakan HEPA filter. Ya, ini setting HEPA filternya. Ya, nih. Bisa lihat ya, saya yakin teman-teman semua sudah sering menggunakan. Oke, teman-teman, selesai materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, saya buka kolom pertanyaan dulu ya. Halo, sudah menikah. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara pemberian napas buatan atau airway pada pasien yang terkena terpapar COVID? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya Pak, saya buka kolom chat dulu ya. Ya akan saya jawab. Saya buka dari kolom chat dulu. Izin bertanya, apakah pasien dapat dikatakan pernafasannya clear sepenuhnya apabila untuk kasnya saat pasien berbicara dengan jelas, nurse atau dokter dapat melihat adanya dyspnea atau respirasi dinding dadanya, adanya cuping hidung? Iya Bu, kalau dia, siapa yang bertanya? Mbak Indri, ya betul. Kalau dia bisa berbicara dan dia bisa melakukan komunikasi dua arah, maka airway-nya clear, ya, jalan nafasnya clear. Lah, kenapa kok dia masih dyspnea Bu? Pada saat bicara bisa melihat dia kesulitan bernafas. Nah, berarti bukan di jalan nafasnya, ya, tapi masalah itu ada di pernafasannya, di breathing-nya, ya. Kalau airway, jalan nafas, itu indikasinya kalau dia bisa berbicara jelas, kita mendengarnya jelas, begitu kita tanya, Mbak Septiana, namanya, Mbak Septiana apa yang dirasakan sekarang? Atau kita tanya, namanya siapa Mbak? Nama saya Septiana. Maka airway-nya clear. Ya, kita bisa jelas, komunikasinya dua arah, itu airway-nya clear. Terkait dengan pernafasannya, ya, breathing-nya,
Kalau dia ada dyspnea ya, dia tidak bisa bernafasnya sulit, ada kesulitan bernafas, itu nanti masalahnya akan ke breathing, ke pernafasannya, bukan ke jalan nafasnya. Dari awal saya sudah tekankan bahwa airway itu jalan nafas, breathing itu adalah pernafasannya. Jadi beda. Airway jalan nafasnya, breathing proses pernafasannya, proses pertukaran O2-nya. Ya. Gitu ya Mbak Indri ya. Hiperkarbia itu adalah kelebihan karbon dioksida. Ya. Ya, kelebihan karbon dioksida di dalam darah itu hiperkarbia. Untuk penggunaan LMA, apakah tidak ada ukurannya seperti OPA dan NPA, dan juga sampai di rumah sakit, apakah perlu diganti dengan intubasi menggunakan ETT, Bu? Ya, mungkin ini tadi terlewat ya penjelasan dari saya, sinyalnya mungkin hilang ibunya. Siapa nih yang bertanya? Ini Ibu siapa? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk LMA ini dia menggunakan berat badan ya, di dalam LMA-nya itu di alat LMA-nya itu nanti ada di situ pilihannya ya. Dia untuk adult dengan berat badan berapa itu di situ ada ya. Ini untuk yang laryngeo mass airway. Kemudian dan ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa LMA ini bukan definitif. Jadi begitu sampai rumah sakit dia harus dilakukan definitif airway. Gitu ya. Siap Bu. Iya siap. Tapi mungkin sinyalnya terhilang pada saat saya menjelaskan itu. Sinyal hilang dari. Kalau pasang ETT leher pendek agak susah, apakah ada yang cara praktis? Ya, ini sudah tadi saya jelaskan ya, bahwa memang salah satu penyulit kita pada saat melakukan intubasi adalah leher yang pendek. Ya, ini merupakan masalah salah satu penyulit kita. Ya, kalau pada saat kita mau melakukan ternyata lehernya pendek dan kita gagal melakukan intubasi, maka kita bisa langsung melakukan pembedahan dengan lakukan tracheostomi. Kalau untuk dia sudah ada di rumah sakit, tapi kalau tidak ada di rumah sakit, masih di luar rumah sakit atau di prehospital, kita bisa lakukan needle cricotiroidotomy. Ya, teman-teman sampai ke rumah sakit untuk tracheostomi. Pertanyaan adalah kalau dari Bapak. Bentar, saya jawab yang tadi bertanya bagaimana proses melakukan ventilasi pada pasien dengan konfirmasi positif COVID gitu ya Pak, pertanyaannya tadi. Betul? Halo? Halo? Iya Bu. Betul Bu. Betul ya? Bagaimana kita melakukan ventilasi pada pasien yang terkonfirmasi COVID, begitu nggih? Iya, sepertinya begitu Bu. Ya. Bagaimana caranya? Yang jelas tadi seperti yang sudah dijelaskan di video ya, kita melakukan ventilasi menggunakan back valve mask dengan menggunakan HEPA filter. Ada tambahan HEPA filternya, ya. Di situ untuk melakukan filtrasi terhadap virus COVID-nya. Jadi pakaian kita harus APD level 3, kemudian kita menggunakan BVM dengan menggunakan HEPA filter. Ya, itu untuk kita pemberian ventilasi. Sejak kapan menentukan 4 sampai dengan 6 menit pertama pada kasus obstruksi airway? Apakah sejak pasien datang? Ya. Kalau sejak pasien datang, ya, bukan itu, ya. Menentukan 4 sampai dengan 6 menit ini adalah pada saat terjadinya obstruksi. Ya. Jadi 4 sampai 6 menitnya ini adalah pada saat terjadinya obstruksi.
Ya kalau sudah kita datang ke rumah sakit dengan kondisi dia sudah obstruksi, ya kita tidak tahu ya sebelumnya perjalanannya ya. Kayak kita begitu dia sampai rumah sakit, kita ketemunya sudah di rumah sakit, maka yang harus kita lakukan adalah kita sesegera mungkin untuk melakukan penata laksanaan pada pasien dengan obstruksi tersebut ya, baik dia obstruksi total maupun dia obstruksi parsial. Begitu ya Pak Komar. Karena kalau dari luar pasien datang gitu ya, kita nggak tahu nih obstruksinya udah berapa menit, kita nggak tahu. Tapi sesegera mungkin begitu dia datang sampai ke UGD, kita sudah harus melakukan tindakan. Kalau dia parsial, kita lakukan tindakan yang terhadap parsial. Kalau dia obstruksi total, kita lakukan choking management. Ya. Oke, kemudian izin bertanya, Bu, apakah tanda-tanda bayi atau anak tersedak tadi tandanya ya? Bibirnya sianosis, dia selalu kalau dia bayi dia tidak bisa menangis, tidak bisa mengeluarkan menangis, biru. Ya, kemungkinan itu terjadi tersedak. Ya, alami obstruksi. Begitu ya, Mbak Ulfa ya. Jadi kalau dia masih nangis kenceng, suaranya terdengar, itu RW-nya clear. Nangisnya masih terdengar suara, itu RW-nya clear. Ya, kalau dia terjadi obstruksi atau terjadi tersedak, choking atau obstruksi total, itu dia tidak lagi mengeluarkan suara. Ya, kita bisa lihat di wajahnya sianosis dan dia berontak. Ya, anak ini berontak dan gelisah. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah terjawab semua pertanyaannya atau masih ada yang belum saya jawab? Pas, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jam 5. Di Kalimantan sudah jam mulai 6 ya. Sudah lapar, Bu. Sudah lapar, sudah lelah. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk jenengan, untuk saya juga. Amin. Kita ketemu lagi besok ya di materi-materi berikutnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Waalaikumsalam live dari ruang Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.